فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
Jadi insya Allah dengan jalan sabar amal sholat, ya, kita yakini bahwa pertolongan Allah akan turun kepada kita. Ya, kalau orang yang hidupnya nggak sabar, ya, gimana mungkin ada dapat pertolongan Allah? Apalagi dia tidak menjalankan sholat. Ya, insya Allah dengan sholat dan sabar, pertolongan Allah selalu menyertainya. Tapi kata Allah tadi, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tekun di dalam dia beribadah, yang betul-betul dia hadapi dengan penuh ketabahan jiwanya, dengan kesabaran. Bahwa di balik sabar ada kemenangan, ya, di dalam ke depan dalam kehidupannya. Begitu pula di dalam sholat. Maka dikatakan boleh jadi orang yang selalu tekun di dalam menjalankan sholat itu menjadi thamanul jannah, harga untuk kita dapat masuk di mana surganya Allah. Kenapa? Sebuah dalil juga diambil di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, innal musalliya la yaqra'u babal mar'i wa innahu may yutimma qara'al babi yushiku ay yuftaha lah. Sesungguhnya orang-orang yang sholat itu benar-benar dia, ya, mau mengetok daripada pintu ketuhanannya. Artinya maksudnya kayak mengetok pintu yang punya apa, yang punya rumah, ya. Wa innahu may yadkhul qur'al bab, dan sesungguhnya orang yang terus dia mengetuk pintu yusyak, ya, itu mungkin akan terjadi dengan besar sekali bahwa akan dibuka baginya. Kalau orang yang selalu ibadah tekun, itu pada hakikatnya adalah seperti orang mengetuk pintu rumah tuannya, rumah tuannya, ya, atau rumah yang memiliki
sembahyang itu adalah timbangan iman. Faman aufa biha bi wajibatiha, siapa orang yang melulusi daripada sholat dengan cara dia memelihara kewajibannya dan sunat-sunatnya, istaufa ma wa'adallah, maka dia telah mencukupi, ya, memenuhi ma wa'adallah, apa yang Allah janjikan dari bihi, dengan dia minal fawzi, daripada kebahagiaan. Jadi dengan apa? Bidar tsawab wa najah, dengan apa? Menerima pahala dari Allah dan keselamatan. Min alimil iqab, dari siksa yang sangat pedih kepada diri. Jadi cukupilah, ya, sholat itu menjadi timbangan iman, ya, lengkapi, ya, sholat dengan wajibnya, pelihara sunat-sunatnya, maka insyaallah Allah akan memberikan, ya, janjinya apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Faman aqamaha, siapa orang yang mendirikan daripada sholat, faqad aqamatin, sungguh dia mendirikan akan agamanya. Jadi sholat adalah bagaikan apa, kalau kata kita bagaikan tiang tadi. Sholat imanuddin, ya, katanya. Sholat itu tiangnya agama. Kalau dia dirikan, dia kuatkan kokoh dia punya tiangnya, maka sama halnya dia mengokohkan akan agama, ya. Jadi tiangnya biar kuat. Kalau tiangnya kuat, insyaallah, para hadirin. Kalau tiangnya cuma apa, dari hal-hal yang kuat, yang lemah, maka lemahlah. Itu yang namanya bangunan. Agama juga kalau sembahyangnya, ya, nggak kuat, ya, sembahyangnya jalan jepun, ya, pada hakikatnya peruntukan. Wa man taraka, amal di sini siapa orang yang meninggalkan sholat, faqad hadamatin, maka sungguh dia pada hakikatnya runtuh agama, ya, hancur agama. Kalau sholat yang tidak perhatikan, hancur agama. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu sholawat, 5 sembahyang, itu yang 5 daripada sembahyang ini, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Man hafazu alaihinna, siapa orang yang memelihara atas yang 5 tadi, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka adalah baginya, ya, mendapat suatu cahaya, ya, burhan, jadi satu penghalang, apa, alam dalil, wa najatan, dan keselamatan yaumal qiyamah, di hari kiamat, ya. Dia mendapat cahaya, ya, kemudian keselamatan di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz alaihinna, siapa orang yang tidak memelihara daripada sembahyang yang 5, lam takun lahu nura, enggak ada cahaya, ya, enggak ada cahaya iman yang menerangi jalan hidupnya, gelap. Ya, pernah kita katakan bahwa di dalam maqalah, di dalam kitab ini juga dikatakan ad-dunya zulmu, dunia adalah gelap, ya, terkecuali bagi orang yang bertakwa. Itu mana diantaranya orang yang bertakwa? Menjalankan sholat, ya. Jadi sholat menjadi cahaya, cahaya dalam kehidupan kita, yang menerangi dalam hidup kita. Jangan sampai hidup kita kegelapan, yaitu sehingga kita tidak tahu melanggar daripada hal-hal yang bisa mencelakakan kita dan membahayakan kita. Kenapa? Karena cahaya daripada iman kita enggak menyinari hidup kita. Maka dengan cahaya iman, dengan istilahnya kita sembahyang, insyaallah cahaya daripada iman kita akan bermanfaat, nur iman kita, ya. Tapi kalau dia nggak pelihara, maka dia nggak mendapat cahaya, gelap jalan hidupnya. Orang yang agak sembahyang, agak pelihara sembahyang, ya udah, yang
hidupnya aja juga dipendam ya, untuk hidup harta juga. Belum lagi di akhirat. Horor namanya. Wa Haman. Ya, Haman jadi Haman adalah simbol kalau masalah ya seorang yang menjadi pegawai. Haman, karyawan, pegawai, pejabat yang urusannya mendunia keuangan pada hadirin, itu namanya si Haman, golongan si Haman. Itu yang orang-orang yang memang simbol-simbol ada dalam Rasul dan zaman Bani Israel. Itu yang pertama Haman ya, itu simbol orang yang menjadi pejabat yang sombong, yang suka mau ibadah, yang menentang akan hukum-hukum Allah ya. Kemudian Ubay bin Khalaf